Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Gremet Adventure teman-teman. Channel mengenai hobi, petualangan dan otomotif ya. Teman-teman, kali ini saya mau memasang ini ya, sabuk pengaman ini ya. Nah ini masih bawaan sabuk pengaman manual yang mau saya ganti dengan sabuk pengaman otomatis seperti ini ya. Kebetulan mobil saya adalah Espas tahun 96 ya. Jadi belum menggunakan sabuk pengaman otomatis. Saya terinspirasi dari beberapa YouTuber, antara lain itu dari videonya Mas Ibnu Wardana, kemudian dari Mas Ardiansyah Rahmianto, dan ada satu lagi itu saya lupa ya. Nah kebetulan saya itu sebenarnya sudah mau order ini itu di marketplace-nya Mas Ibnu Wardana ya. Tapi beberapa hari kemudian itu ada temen yang menawari kalau ternyata dia punya seat belt yang sudah dibeli tapi nggak jadi dipakai ya. Kalau melihat dari mobilnya itu Suzuki R3 ya, dan ini original. Nah ini ada labelnya, itu sudah standar nasional dari perusahaan yang menciptakan atau memproduksi sabuk pengaman ya di Indonesia. Nah kenapa saya mau mengganti seatbelt itu karena ya ini seperti ini ya. Nah ini kita nanti bisa lepas bautnya juga seperti ini di sini. Sama 3 titik ya teman-teman. Terus ini nanti dimasukkan di tempatnya ya. Kebetulan mobil Daihatsu Espas itu sudah ada. Nah kebetulan ini tadi saya coba itu tidak masuk teman-teman, kebesaran. Jadi ini nanti kita gerinda dulu ya. Kita gerinda lah, ini kita bandingkan itu lebih gemuk yang baru ya. Jadi tidak masuk ke colokan itu ya. Jadi nanti kita kikis sekelilingnya ini sehingga dia bisa masuk ke situ ya teman-teman, karena kita tidak ganti itu. Nah ini kita buka dulu sebentar. Nah teman-teman bisa lihat di mobil Daihatsu Espas dari tahun 95 itu sebenarnya sudah ada tempat atau ruang untuk menaruh gulungan sabuk pengaman otomatis ini ya. Nah nanti ditaruh di sini, yang di kiri juga ada itu ya, di situ ya. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Jadi kita nanti taruh di sini, kita hanya akan melepas ini ya, baut-baut ini ya, baut rivet namanya. Kemudian setelah terbuka kita pasang di sini. Oke, untuk alat-alatnya sederhana ya teman-teman. Untuk memasang seat belt ini itu nah ini
saya hanya membutuhkan ini ya, congkelan. Saya biasa gunakan untuk door trim, dan ini kunci 17 ya. Nah, untuk membuka ini kita nanti congkel dulu. Nah, untuk sekarang kita buka dulu ini boxnya ya. Saya mau keempat baut rivet itu ya, sama saya mau coba kita buka dulu ya. Nah, tinggal dicongkel seperti ini ya. Oke, kalau menggunakan ini mudah sih teman-teman, seperti saya membuka untuk door trim ya. Jadi kancing door trim itu saya buka dengan ini cungkilan ini ya. Dulu beli berapa? 10.000 isi 4 atau berapa gitu. Nah, ini penampakannya, kunciannya. Setelah ini terbuka, maka ini mudah. Nah, kita buka coba. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita buka pelan-pelan biar tidak patah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, lah ini penampakannya. Nah teman-teman, ini sudah terbuka ya. Ini juga terlihat sangat kotor. Ini nanti kita bersihkan terlebih dahulu ya. Di dalamnya juga sangat kotor teman-teman. Nanti akan kita bersihkan ya. Nah ini nanti alatnya akan kita pasang di dalam sini ya, di dalam kotak sini ya. Nah seperti ini. Ini tadi sudah saya coba teman-teman. Nah seperti ini. Tapi kalau teman-teman bisa lihat ini, teman-teman lihat, jadi bautnya, lubang bautnya itu kurang pas ya. Jadi benar ini seperti video dari Mas Ibnu atau Mas Ardi itu harus dicowak ya, menggunakan gerinda ya, agar lubangnya ini pas ya. Jadi nah seperti ini teman-teman bisa lihat, tidak pas. Jadi nanti ini kita gerinda dulu yang di sebelah sini. Nah ini, kemudian yang di sebelah sini juga ya. Jadi bisa dimasukkan di situ ya. Nah itu ya, seperti itu ya teman-teman. Ini kita congkel dulu. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita gunakan kunci 17-an ya, ini ya. Nah ini sudah terbuka ya teman-teman, untuk baut yang atas. Kalau masih original ada kancingnya ya. Terus ini kita buka dulu baut yang bawah juga. Sebelumnya kita juga congkel menggunakan congkelan tadi ya. Nah seperti ini.
baru kita bisa lepas menggunakan kunci 17 ya. Nah, sudah terlepas keduanya teman-teman. Nah, ini seat beltnya yang masih manual, nanti kita akan ganti dengan yang otomatis tadi ya. Nah, barangkali ada teman-teman yang membutuhkan, ini ya, ini seat beltnya tadi miliknya Suzuki R3 ya. Nanti kita coba dulu. Nah teman-teman, ini tadi sudah saya tandai. Saya mau ikut-ikutan engineer dari luar ya. Biasa kalau mau motong itu ditandai dulu biar tidak keluar dari target seperti ini. Dan untuk memudahkan, intinya itu aja sih. Dan kemudian ini yang colokannya juga nanti akan saya kikis menggunakan gerinda ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya tadi tidak saya videokan, dan ini akhirnya saya sudah cowak atau sudah lubangi ya. Lubangnya itu seperti ini ya. Jadi yang ada plastiknya itu kita kikis saja, sehingga kita masukkan di sini itu bisa masuk teman-teman, dan lubang bautnya bisa pas di sini ya. Nah itu intinya sih cuma itu, tidak ada modif atau perubahan dari lubang baut ini ya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti kita masukkan, terus kemudian covernya kita coba seperti ini ya. Jadi ketika dipasang seperti ini, itu dia tidak menekan tali sabuknya ya, sehingga bisa mudah untuk keluar masuk. Ini juga saya terinspirasi dari videonya yang siapa ya, saya lupa. Tapi intinya itu biar tidak terlalu neken sama sabuknya yang di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal pasang saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sebentar. Ini mohon maaf saya pasang karena yang tangan kiri itu pegang HP ya. Kebetulan tripodnya rusak. Nah seperti ini teman-teman, jadi sudah pas, tinggal kita baut, dan ini bautnya menggunakan baut 17 ya. Saya sarankan untuk kepala bautnya itu yang mentok ulirnya sehingga bisa mepet. Jadi kalau ditutup pakai cover seperti ini ya, ini saya nanti dulu kita pasang yang atas, jadi ketika ditutup cover tidak menjuluk ya, atau apa bahasa Indonesia, menonjol ya teman-teman. Nah ini kita pasang seperti ini teman-teman. Ini menggunakan baut bawaan dari seatbelt yang baru ya. Jadi nanti baut seatbelt yang di sini itu bisa kita pasang yang di tengah, yang bawaan dari atau sabuk pengaman yang lama ya. Nah seperti ini penampakannya teman-teman. Kita coba tarik aja ya. Nah seperti ini. Nah bisa kembali kan teman-teman, soft dan kuat sekali dan praktis tentunya. Nah ini kita tutup seperti ini. Nah tidak apa-apa kan, yang dicowak hanya cover tutupnya saja, sehingga masih tetap terlihat rapi ya. Nah ini teman-teman, kita pasang dulu.
Nah ini teman-teman, kita jangan lupa tutup covernya ya, seperti ini, jadi rapi ya teman-teman. Nah ini praktis teman-teman, jadi tidak perlu kita talinya itu bahasa Jawanya pating klewer ya teman-teman. Jadi kalau naik turun kan harus merapikan, kalau pakai ini bisa rapi otomatis ya, dan praktis gitu. Ini nanti yang sebelah kanan juga akan kita pasang ya teman-teman, itu. Oke, ini sudah terpasang ya. Ini saya mau suruh coba ini Kak Mika ya. Oh ternyata mudah sekali katanya, dan alhamdulillah sudah terpasang. Tinggal kita tutup, karena belum saya tutup tadi. Nah ini alhamdulillah sudah saya tutup, saya pasang pelindungnya atau empuk-empuknya yang di tali itu teman-teman. Nah ini yang sebelah kanan juga sudah saya tutup. Nah seperti itu, penampilannya membuat semakin rapi di kabin kita ya. Jadi ya, meskipun mobil kita tua itu kalau terlihat rapi kan gimana, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman, saya kira video mengenai pemasangan seatbelt otomatis di Daihatsu Espace tua saya ya. Mohon maaf jika videonya itu terlalu zoom atau kurang berkenan, karena ya mohon maaf saya ambil gambarnya sendiri tanpa bantuan orang lain dan tanpa tripod. Jadi saya kira itu ya, ini sudah bagus, alhamdulillah. Itu saja ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jika berkenan mohon like, subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.